Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya pemirsa, sahabat-sahabat Abah Otit dimanapun berada ya. Selamat istirahat di siang hari ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, pada waktu kemarin Abah cerita tentang adanya bank pakan ya, bagaimana bank pakan bisa memberikan jaminan ya pakan hijauan untuk ternak khususnya sapi dengan cara menanam sendiri sesuai dengan ukuran, sesuai dengan teknik budidaya yang seharusnya semestinya kita lakukan, sehingga ada jaminan ketersediaan pakan khususnya pakan hijauan yang Abah sebut dengan sistem bank pakan. Namun kali ini Abah ingin cerita ya, apakah sistem bank pakan itu punya nilai ekonomis atau tidak ya. Nah ini teman-teman semua ya, ini yang baru tadi kita panen ya rumput kodotnya ya. Ini untuk kecukupan sapi 2 ekor untuk 1 hari ya. Tadi sudah sebagian sudah kita berikan makan untuk pagi ya. Ini untuk siang dan siang dan sore hari ini. Nah ini teman-teman semua, ini adalah kondisi pakan yang kemarin cerita tentang bank pakan ya. Ini kondisinya yang kemarin sudah juga kita perlihatkan kepada teman-teman semua ya. Ini yang sudah kita panen beberapa minggu yang lalu ya, dan sebagian sudah kita panen. Tuh ada ibu pawai itu, inilah lagi di syuting ini bawah, ini lagi nyari-nyari suaminya ya, gitu kan ya. Ini Abah lagi cerita dulu ya sebentar ya. Nah, ini kondisi sapi yang kita kemarin ceritakan juga ya, untuk menjawab kondisi pakan ya, keterjaminan pakan untuk 2 ekor sapi ini sudah kemarin kita ceritakan ya. Yang ini itu kan ya, ini juga udah kita panen ya, gitu. Nah, sekarang Abah ingin cerita tentang adanya pertanyaan, adakah nilai ekonomis daripada sistem bank pakan ini ya. Nanti Abah cerita ya seperti apa nilai ekonomisnya ya. Ini nah ini juga lahan yang tadi dipanen, mungkin kelihatan ya dari sini ya. Ada beberapa bagian yang pada hari ini kita panen ya. Pada hari ini kita panen ya, untuk kebutuhan pada hari ini. Nah ini stok pakan hijauan yang untuk beberapa waktu ke depan ya. Ini secara bertahap kita coba atur supaya ada keterjaminan pakan. Nah tadi Abah sudah sampaikan ada sebuah pertanyaan ya, yang hari ini mudah-mudahan bisa kita jawab, kita uraikan ya, itu kan ya, apakah gitu kan dengan sistem bank pakan ini adakah nilai ekonomis ya. Mari Abah akan berbagi pengalaman pada sore hari ini ya. Di lahan yang kita coba tanami ya, yaitu sekitar 2000-an lebih ya, 2500-an lah ya. Ini 2500 sebetulnya dengan lahan-lahan yang tidak efektif untuk tanaman kodot ya, ini ada bambu dan sebagainya sebetulnya gitu kan. Lahan efektifnya sekitar 2000 kurang sebetulnya gitu ya, lahan efektifnya, tapi diperkirakan ini cukup untuk putaran 2 kebutuhan pakan selama pengurusan untuk 2 ekor sapi ini, seperti yang sudah kami uraikan.
Nah, para sahabat, Abah akan cerita tentang gitu kan ukuran-ukuran di mana disebut ada nilai ekonomis gitu kan ya daripada sistem bank pakan ini gitu kan. Kalau kemarin manfaatnya sudah kita uraikan bagaimana adanya keterjaminan daripada kebutuhan pakan daripada sapi itu sendiri. Nah, ini Abah ingin cerita tentang nilai ekonomisnya ya. Kami hitungan di sini kalau diukur dengan padi ya, ini lahan sebetulnya tidak bagus untuk padi tapi pernah ditanami padi ya, sehingga konversinya ini kalau dikembalikan ke pemilik ya atau bagi hasil ini jatuhnya adalah 2 kuintal ya, 2 kuintal gitu kan ya, 2 kuintal yaitu sekitar kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 800.000. 800.000 itu kalau dikonversi adalah satu musim tanam atau satu periode tanam padi, yaitu sekitar 3 atau 4 bulan. Kita perkecil aja lah dengan angka 3 bulan. Ya, 3 bulan maka lahan ini mampu menghasilkan 2 kuintal. Tadi dikonversi 800.000 3 bulan ya. Jadi penghasilan dari lahan ini adalah gitu selama 3 bulan itu menghasilkan uang sekitar 800.000, katakanlah anggaplah 800 sampai sejuta lah dalam jangka waktu 3 atau 4 bulan ya, sebetulnya 4 bulan ya gitu kan ya. Tapi kalau kita konversi dibandingkan dengan tanam odot yang Abah dengan teman-teman ini sudah coba ya, per harinya kita bisa menghasilkan 6 karung, dikonversi ke 25 rupiah adalah 150.000 rupiah ya, 150.000 rupiah. Kalau dikonversi juga ke bulan maka 150 kali 30 hari menghasilkan uang sekitar 4,5 juta ya, 4,5 juta, betul kan ya? 150.000 kali 30 hari ya, 30 hari. Kalau kita konversi lagi ke satu musim tanam, katakanlah 3 bulan kecilnya, maka tadi 4,5 juta ya kali 3 ya, 4 12 tambah 13,5 juta nilai ya, nilai daripada produksi, nilai ekonomi daripada tanaman hijauan odot ini ya. Karena tadi kembali lagi ada bahwa dalam satu hari kita mampu menghasilkan 6 karung kali 25.000 120.000 ya. Jadi dalam jangka 3 bulan itu ada 13,5 juta nilai pakan ini yang diberikan ke sapi itu ya. Jadi kalau dibandingkan tadi kita padi selama satu musim tanam menghasilkan ya 2 kuintal bersih ya, 2 kuintal bersih sekitar 800.000, dibandingkan dengan selama 3 bulan juga adalah nilai odot tadi sekitar 13 jutaan ya, nilai rupiahnya kalau dikonversi ke rupiah ya, dikonversi ke rupiah maka 800.000 katakanlah sejuta dibandingkan dengan 13 juta, jauh sekali teman-teman ya. Nilai ekonomi dibandingkan tadi ya, tanaman padi dalam kondisi ini, tanaman padi dalam kondisi seperti ini tidak cocok, makanya dikonversi diganti dengan tanaman odot ini, nilai ekonominya jauh melambung ya, dari 800.000 atau 1 juta menjadi sekitar 13 jutaan. Ini fakta gitu kan, 13 juta ini kalau nilai ekonominya dibandingkan dengan sewa tanah berdasarkan musim tanam ya, berdasarkan musim tanam dengan ukuran padi tadi, selisihnya hampir 10 juta 12 juta ya gitu kan. Nah itu gambarannya nilai ekonomis daripada tanaman
odot dengan sistem bank pakan itu ya, dibandingkan dengan apa namanya, tanaman kalau kita sewa terhadap dikonversi dengan dibandingkan dengan sewa lahan padi gitu kan. Lalu kalau dibandingkan dengan ini, sebetulnya lahan ini adalah kita coba kontrak, sistemnya kontrak ya, sistem sewa per tahun ya, yaitu sekitar 3 juta per tahun ya, 3 juta per tahun. Nah tadi kita 3 bulan ya, 3 bulan kita bisa menghasilkan 10 sampai 12 juta 3 bulan. Kalau dikonversi ke setahun maka adalah gitu 4 kali 10 jutaan lah tadi per 3 bulan gitu kan, 40 jutaan nilai ekonomi daripada tanaman odot ini ya gitu kan. Maka sebetulnya kalau kami ini nyewa 3 juta per tahun ya, di bulan pertama dan bulan kedua saja sudah kita bisa kembali modalnya, uang sewanya itu sendiri ya, uang sewanya sendiri sudah bisa kembali gitu kan. Nah gitu kan, maka dengan nilai sewa tadi ya gitu kan, 3 juta ya, itu sekitar 40 jutaan lebih dibandingkan 3 juta, jauh sekali dalam setahun ya. Maka ini sangat ekonomis sekali ya tanaman odot untuk menjawab daripada sistem ya bank pakan atau jaminan keamanan ketersediaan pakan untuk sapi ya. Di sini di lahan cerita ini adalah di lahan sekitar 2000 untuk 2 ekor sapi ya, seperti ini. Nah itu bandingannya ya daripada tadi kalau dengan sewa lahan adalah sekitar ya 3 juta per tahun ya, menghasilkan sekitar 40 jutaan nilai ekonomi daripada odot ini. Nah seperti ini. Jadi kami sebenarnya di samping untuk kebutuhan sendiri ini ya, untuk 2 ekor ini kadang-kadang kita kelebihan, maka tadi kita jual keluar, maka sekitar 20.000 atau 15.000 kita jual keluar, maka menghasilkan akumulasikan tadi dalam setahun kita sekitar 40 jutaan lah nilai ekonomi daripada tanaman odot di lahan yang sejumlah seluas yang tadi kami sebutkan tadi ya, 2000-an lebih tadi. Nah itu sebagai gambaran teman-teman semua ya, tanaman odot yang seperti ini gitu kan ya, ternyata mempunyai nilai ekonomis ya, di samping untuk menjawab daripada ketersediaan atau sistem bank pakan itu sendiri ya gitu. Artinya sebetulnya walaupun kami coba hitung-hitung kembali, mikir-mikir gitu kan, katakanlah kami tidak untung dari sapi ya, tidak untung dari sapi, maka nilai ekonomi rumput ini ya katakanlah plus bahasa Sundanya ya, tanam apa namanya sapinya ya, di sapinya itu nilai ekonominya plus gitu kan. Tidak untung, walaupun untung sedikit sekali lah, tapi kami mengambil keuntungan dari apa namanya rumput ini, nilai ekonomi rumput ini ya. Jadi satu sisi dengan sistem bank pakan itu, satu keterjaminan akan terhadap yang sapi yang kita pelihara, ada jawaban keterjaminan ya. Yang kedua adalah ada nilai ekonomi tadi yang sudah dijelaskan, nilai ekonomi daripada jauh sekali ya kalau kita sewa, berani saja gitu kan ya, karena ternyata jauh sekali antara sewa lahan dengan keuntungan yang didapat daripada hasil produksi daripada nilai ekonomi daripada tanaman hijauan khususnya odot di sini ya gitu kan. Nah itu barangkali gambaran. Nah, sisi lain sebenarnya ini kenapa terjadi efisiensi dalam nilai ekonomi dari tanaman odot ini, yaitu adanya limbah ternak ya, yang kotoran-kotorannya baik itu kencingnya maupun daripada tainya ya, itu menjadi pupuk ya,
menjadi pupuk tanaman ini. Makanya ini lihat sekali ya, rimbun sekali ya tanamannya. Bisa kita lihat ya, bisa kita lihat ini karena kita kembalikan ya tai kotorannya ya, kotoran daripada sapi itu sendiri ya, dan kencingnya kita kembalikan lagi ke lahan ini, berputar ya, sehingga terjadi efisiensi ya, efisiensi dalam proses produksi ternaknya sendiri maupun dari sisi tanaman organik yang sudah kita gambarkan tadi. Kami belum bicara daripada nilai ekonomi dari sapi ya, baru kita coba membicarakan nilai ekonomi daripada bank pakan ya, nilai ekonomi bank pakan khususnya odot yang sudah kita gambarkan tadi jauh sekali ya. Sekali lagi, kalau kita sewa lahan 3 juta, ini bisa menghasilkan puluhan juta, sekitar 40-an juta lah per tahun. Nah itu gambaran seperti itu. Kalau kita nyewa itu berani sekali gitu kan. Tapi dengan catatan tadi harus satu paket dengan pemeliharaan sapi itu sendiri. Ya, teman-teman jangan diingat. Kami belum cerita daripada di mana titik ekonomi daripada sapi. Nanti di periode berikutnya kami akan cerita soal itu. Hanya hari ini kami coba gambarkan tentang nilai ekonomi ya, sistem bank pakan sapi ya, sistem paket pelihara sapi dengan tanaman bank pakan rumput odot khususnya. Nanti di periode berikutnya, di sesi selanjutnya kita bicara bagaimana terjadinya efisiensi di dalam nilai ekonomi daripada pemeliharaan sapi itu sendiri. Nah itu barangkali gambaran teman-teman ya, untuk menjawab barangkali apakah ada nilai ekonomi daripada pemeliharaan ini. Tentu tadi gambaran nilai rupiah seperti itu. Nah ini merupakan juga akumulasi daripada adanya efisiensi tadi, adanya karena pupuk gak usah beli ya, pupuk gak usah beli, kita lempar lagi ke ini kotoran-kotorannya, limbah-limbahnya kita lempar ke ke tanaman ya, tanaman rumput itu sendiri, sehingga tidak ada kos kecuali ada pemeliharaan tadi. Makanya kalau kita ambil 40 juta itu bersihnya ya, karena sudah kita potong dengan biaya pemeliharaan dan sebagainya ya. Nanti gambaran detailnya ada ya, bisa. Ini sebagai gambaran umum saja seperti itu gitu kan ya, bagaimana ini bisa memberikan suatu gambaran ya adanya nilai ekonomis ya. Nah ini demikianlah teman-teman semua ya, sebagai gambaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.